Jangan dilawan perempuan soal pengertian gizi. Ibu belum tentu lulusan ahli gizi, tapi kami tahu kami nggak akan kasih makan anak lele mentah. Sangat sulit untuk tidak emosional ketika kita bicara yang paling berhemat dalam ekonomi rumah tangga adalah ibu dan perempuan. Yang paling tersinggung, yang paling tersindir, yang harusnya paling melawan adalah para ibu. Betapa pengetahuan kami dilecehkan tentang gizi. Betapa derajat kami yang katanya pilar peradaban kehidupan bangsa tidak dianggap sama sekali. Saya tidak merasa bangga Ibu Nani SD yang menggantikan menjadi kepala BGN sekarang. Dia tidak ada di pihak kami, walau dia berjenis kelamin perempuan. Karena kalau dia perempuan yang sungguh-sungguh ibu, dia akan paham, this is not the way you feed the children. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan. Dan jangan berpikir bahwa tidak akan ada titik kulminasi rakyat. Saya Anet Mau dari Aliansi Ibu Indonesia dan kami turut mendukung upaya-upaya dalam koalisi MBG Watch untuk menuju titik pencapaian kami yang paling gemilang, yaitu menghentikan program makan bergizi gratis ini. Sangat sulit untuk tidak emosional tentang program ini. Karena program ini, kalau menilik dari perspektif perempuan, adalah program paling seksis, adalah program paling patriarki, adalah program yang katanya menolong perempuan, tetapi paling tidak mendengar suara perempuan. Bicara makan, bicara ibu, bicara makan, bicara keluarga. Kalau bangsa ini jargonnya, perempuan adalah pilar peradaban, di mana suara kami? Mari lihat daftar jajaran BGN, berapa persen perempuan? Mari lihat para pengambil keputusan dalam proyek mega budget ini. Kami tidak terwakilkan di sana. Bukankah kita tahu bahwa urusan makan, urusan gizi, perempuan dan ibu jangan dilawan bapak dan ibu. 10.000 di tangan kami itu jadinya bernilai 100.000. Bapak-bapak di sebelah sini sudah ngangguk-ngangguk, saya yakin istri-istri mereka luar biasa hebat di rumah. Jadi jangan tanya di tangan kami 15.000 bisa jadi berapa. Dengan 15.000 yang makan bukan satu anak satu kali sehari. Ketika 15.000 dari pemerintah dalam arti bentuk bantuan sosial ditambah dengan 10.000 penghasilan ibu itu 25.000 satu rumah makan. Jangan dilawan perempuan soal pengertian gizi. Ibu belum tentu lulusan ahli gizi, tapi kami tahu kami nggak akan kasih makan anak lele mentah. Nggak ada di dalam rumus kami makan siang itu batok kelapa, air kelapa. Tahu dan tempe pun diolah di tangan perempuan, dahsyat jadinya. Bukankah kita dibesarkan dengan para ibu yang sedemikian? Sangat sulit untuk tidak emosional ketika kita bicara yang paling berhemat dalam ekonomi rumah tangga adalah ibu dan perempuan. Jadi kalau kita melihat makanan yang harusnya diterima hangat, makanan yang harus diterima dalam kondisi terbaiknya, nak sudah makan, ini baru matang, silakan makan. Ibu-ibu kita di rumah begitu bukan? Ibu baru selesai masak, dimakan sekarang ya nak, jangan nanti. Hangat adalah yang terbaik. Sekarang mari kita survei. Mana sekolah penerima manfaat MBG yang menerima makanan dalam keadaan hangat? Kondisi nutrisi terbaiknya. Saya berani bertaruh, tidak ada. Karena diperlukan jarak sekian kilometer untuk mengantarkannya. Dan mungkin saya mau merujuk kepada apa yang Mas Media pernah katakan di begitu banyak podcast, di begitu banyak acara-acara diskusi.
bahwa MBG ini adalah proyek di mana bantuan sosial dari negara kepada rakyat dipotong langsung setengahnya. Ini gila sekali, bukan? Jadi sebenarnya yang paling tersinggung, yang paling tersindir, yang harusnya paling melawan adalah para ibu. Betapa pengetahuan kami dilecehkan tentang gizi. Betapa derajat kami yang katanya pilar peradaban kehidupan bangsa tidak dianggap sama sekali. Dan maaf kalau saya boleh ngomong terus terang, saya tidak merasa bangga Ibu Nani SD yang menggantikan menjadi kepala BGN sekarang. Maaf, dia tidak ada di pihak kami walau dia berjenis kelamin perempuan. Karena kalau dia perempuan yang sungguh-sungguh ibu, dia akan paham, this is not the way you feed the children. Tidak ada satupun aspek yang baik dari pelaksanaan MBG ini. Kalau kita melihat bagaimana ibu-ibu kita di rumah merawat anak-anak, this is not the way you do it. Kita yang paling paham, ketika kondisi krisis sebagaimanapun, ibu menahan lapar supaya anaknya makan. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan. Dan apa tindakan negara? Adakah kompensasi? Adakah permintaan maaf? Adakah ganti rugi secara sosial? Bapak ibu yang tidak punya BPJS ke rumah sakit merawat anaknya berhari-hari tanpa kompensasi, dan kita berkata kita sedang membela orang miskin? How dare you? Bagaimana mungkin? Mereka bahkan tidak bisa punya iuran BPJS. Anaknya keracunan, diracuni oleh negara, dan tidak ada kompensasi apapun. Yang kelimpungan Pemda, bukan pemerintah pusat. Jadi sebenarnya kita harus bertanya, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, bagaimana sih cara kita menjalankan negara ini? Dan yang lebih membuat sakit hati lagi, program ini yang kami juduli sebagai proyek, ini meletakkan perempuan justru di kondisi paling vulnerable, paling rentan terhadap kemiskinan. Karena kemudian kita tahu dampak dominonya, efek dominonya. PHK berkepanjangan, berkelanjutan beberapa bulan terakhir ini. Karena pemerintah tidak bisa memiliki intervensi dalam arti budget, dana anggaran untuk mengintervensi industri-industri manufaktur yang perlu disupport. Buruh-buruh perempuan dipecat, lalu anaknya dapat MBG. Itu bukan substansi yang tepat. Kita bicara kehilangan pekerjaan, lalu diganti dengan MBG. Gak masuk akal. Kalau tadi dari pengusaha UMKM yang notabene pelakunya adalah perempuan, karena lagi-lagi kalau kita bicara soal bagaimana mendatangkan uang ke dalam rumah, itu jangan dilawan perempuan. Saya yakin saya dapat amin dari Bapak Ibu Dewan sekalian. Soal gizi, pemeliharaan anak, mengurus keluarga, mendatangkan uang dari luar ke dalam rumah, menambah penghasilan, itu perempuan paling superpower. Jadi kalau program ini tujuannya untuk stunting, saya mau berbicara atas arwah almarhum ibu di Papua yang bahkan tidak bisa sampai ke puskesmas karena jalannya begitu buruk. Itu yang harus diperbaiki untuk stunting. Itu yang harus peran pemerintah tuh di situ. Hamil nggak bisa cek ke puskesmas, nggak ada jalur angkot, jalannya sangat buruk. Sampai di puskesmas alat buat periksa kesehatannya nggak ada. Di situ kami ingin didengar sebagai perempuan. Kalau memang peduli dengan anak-anak kami, ayo dong. Waktu itu anak belum lahir, itu bicara stunting, 1000 hari pertama kehidupan. Itu bicara stunting. Kami juga mau berbicara sebagai ibu, juga data paling mutakhir, paling valid yang ada mengenai kantong-kantong kemiskinan, kantong-kantong stunting. Kenapa tidak merujuk ibu-ibu nakes puskesmas? Para tenaga kesehatan yang dari rumah ke rumah mendata warga. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya dulu aktif di Posyandu. Saya tahu mereka punya data. Jadi BGN dapat data dari mana? Karena ini
Penyuluh posyandu yang paham di kelurahan saya, yang miskin keluarga yang ini. Di wilayah yang ini. Betapa sakit hatinya kami sebagai perempuan ketika kami melihat bahwa SPPG justru lebih banyak di daerah yang bukan kantong stunting dan bukan kantong kemiskinan. Dengan alasan belum ada SPPG di situ karena infrastrukturnya buruk. That's it. Jadi sekali lagi, mungkin saya masih terbawa atmosfer kemarin berdemo di depan Kejaksaan Agung. Jadi nadanya agak keras dan kencang. Sekali lagi ini untuk memberikan penekanan dengan segala hormat saya kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Izinkan saya mengingatkan fungsi dan tugas Bapak Ibu sekalian adalah sebagai pengawas. Pengawas dari proses demokrasi yang sedang berlangsung. Saya tidak perlu menyebutkan proyek strategis nasional lainnya. Tapi MBG merupakan titik awal. Ini adalah proyek yang paling menghinakan ilmu pengetahuan dan perempuan. Peneliti tidak didengar. Akademisi tidak didengar. Dosen tidak didengar. Ahli gizi tidak didengar. Berbagai rekomendasi masyarakat sipil terkait gizi, pendidikan, perawatan keluarga tidak didengar. Lalu ini program siapa sebenarnya? Mau ngasih makan kami kan Bapak Ibu? Mau ngasih makan kami kan? Mau ngasih makan anak-anak kami kan? Masa kami nggak boleh ngomong? Masa kami nggak boleh kasih rekomendasi? Permisi, mau ngasih makan kami kan? Pakai uang kami kan? Pakai uang kami, pakai keringat kami. Yang kami harus serahkan dan gak boleh berdebat. Pajak main potong. Oke, tapi ketika Anda memberi makan kami, anak-anak kami, please be civilized. Beradablah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana saya mencurahkan perasaan saya. Sekali lagi saya bilang saya tidak bisa untuk tidak emosional. Libatkan lebih banyak perempuan, kami yang dealing di pasar. Libatkan perempuan, kami yang paham. Pak Menteri nggak usah kasih tahu, kalau udah selesai masak pasti dimatiin kompornya. Nggak usah dikasih tahu, kami paling paham cara berhemat. Nggak usah diajarin. So please. Ya. Saya pernah ikut juga audiensi di Komnas HAM. Saya nggak ngerti itu laporan di Komnas HAM akhirnya sampainya kemana. Dan saya berharap inisiatif Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat hari ini dan betapa baiknya pertemuan kita hari ini semoga bisa membawa manfaat yang jelas. Dan sekali lagi untuk mengawal kepentingan penerima manfaat utama yaitu anak-anak Indonesia. Program ini sudah dimulai dengan kecacatan dari berbagai aspek. Cacat secara regulasi, cacat secara desain, cacat secara tujuannya. Tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Gibran. Jadi kalau ditanya soal exit plan, mari kita berhitung di atas meja. Jika program ini dilanjutkan, ketika tadi Komisi 11 mengatakan, Komisi 9 mengatakan sudah pernah memberikan rekomendasi bahkan beberapa kali dan tidak didengar. Berarti ada probabilitas yang cukup tinggi ketika nanti mungkin inisiatif apapun yang lahir, entah itu panja atau apapun, juga tidak didengar. Mari kita berhitung di atas meja, apa resiko yang mungkin timbul, dan mari kita berhitung sampai ke resiko yang terburuk. Ketika program ini dihentikan total, dan ketika program ini dijalankan tetap, tanpa melakukan rekomendasi. Karena yang kami lihat, 1,5 tahun berjalan adalah kebutatulian pemerintah dalam mendengarkan berbagai elemen masyarakat sipil. Bukan hanya peneliti, bukan hanya akademisi, bukan hanya teman-teman medis, kesehatan, tenaga kesehatan, ahli kebijakan publik yang maaf,
disekolahkan oleh pemerintah dengan berbagai beasiswa, tapi pemerintah tidak mau dengar ketika ahli itu kemudian berbicara, memberikan rekomendasi. Jadi mari berhitung di atas meja, kalau program ini dihentikan total, ada resikonya, ada benturannya. Pasti, karena sudah cacat di awal. Berbagai konflik kepentingan itu, bagaimana memperbaikinya? Ada partai politik, ada deal-deal antara lembaga yang harusnya bertugas sebagai aparat penegak hukum untuk membongkar korupsi dengan aparat penegak hukum lainnya. Ketika program ini diteruskan, resikonya juga adalah, mari kita lihat, kita mau punya bayangan dolar Amerika terhadap rupiah itu berapa Bapak Ibu? Yang sanggup kita tahan. Mau diguyur berapa lama sih? Karena kita bicara efek psikologis. Fundamental jelek, psikologis jelek, trust gak ada. Tadi Bapak Charles juga sudah berulang-ulang mengatakan itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya exit plan yang aman, tidak ada exit plan yang aman. Either you stop this with the consequences, either you go with it also with the consequences. Dan jangan berpikir bahwa tidak akan ada titik kulminasi rakyat. Karena kalau ekonomi seperti ini semakin bertambah berat, saya mewakili perempuan. Perempuan ada di titik paling rentan akan kondisi ekonomi yang semakin buruk. Anak perempuan juga ada di dalam kondisi yang paling rentan. Ketika dihadapkan pada pilihan harus menyekolahkan anak yang mana ya, yang laki-laki atau yang perempuan. Di dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk. Jadi sekali lagi, maaf, saya tidak bisa memberikan rekomendasi exit plan-nya yang mana. Karena untuk setiap apapun yang akan kita putuskan kemudian, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar karena abainya pemerintah di awal. Tapi anyway, kita harus merespon bukan? Kita harus bertindak bukan? Terima kasih.